Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik. Kali ini saya akan menuntaskan tugas filsafat klasik yang berjudul Aristoteles. Yang pertama itu ada biografi singkat. Aristoteles lahir di Stagirae pada semenanjung Kalkidike di Tracia, Balkan pada tahun 384 sebelum Masehi dan meninggal di Kalkis pada tahun 322 sebelum Masehi dalam usia 63 tahun. Ayahnya yang bernama Masaon adalah seorang dokter istana pada Raja Makryan Amytnas II. Dari kecil, Aristoteles mendapat asuhan dari ayahnya sendiri. Ia mendapatkan pelajaran dalam hal teknik membedah. Oleh kerana itu, perhatiannya banyak tertumpu pada ilmu-ilmu alam, terutama ilmu biologi, sampai berumur 18 tahun. Pendidikannya diperoleh dari ayahnya. Tak kala ayahnya meninggal, ia pergi ke Athena dan belajar pada Plato di Akademia. 20 tahun lamanya Aristoteles menjadi murid Plato dan bergaul dengan dia. Ia rajin membaca, mengumpulkan buku-buku. Aristoteles ini sangat rajin dan sangat bergantung kepada Plato sehingga dia membuat perpustakaan filsafat sendiri untuk menghargai gurunya. Oleh kerana itu, rumah filosofi ini diberi nama rumah Pancasila. Kemudian selain memperdalam ilmu filsafat kepada Plato, Aristoteles juga memperluaskan pengetahuannya dalam berbagai jurusan luar akademia. Pelajar matematika diperolehnya di akademia, diperdalamnya pada guru astronomis yang terkenal. Ia pun memperdalamkan retorika dengan kecerdasannya yang luar biasa. Ia menguasai berbagai ilmu yang berkembang pada masanya. Tak kala ia berumur 18 tahun, ia dikirim Athena ke Akademia Plato. Kecenderungan berpikir saintifik tampak dari pandangan filsafatnya yang sistematis dan banyak menggunakan anetode empiris. Pandangan filsafat Aristoteles berorientasi pada hal-hal yang konkret. Kemudian Aristoteles pernah menjadi seorang guru pribadi dari Alexander Agung, yang itu merupakan anak dari Philip yang merupakan Raja Makedonia. Alexander sendiri dikenal sebagai anak yang aktif dan keras kepala. Hingga pada usia 3 tahun pengajaran di bawah Aristoteles, Alexander merasa tidak perlu berguru lagi kepada Aristoteles kerana merasa tidak ada yang bisa dipelajari. Setelah Alexander berusia 13 tahun, Alexander dikenal sebagai megalomania yang berhasil menguasai sepertiga dunia, dari Afrika Utara sampai Asia hingga Alexander Agung. Aristoteles memutuskan kembali ke Athena pada tahun 355 sebelum Masehi. Ia mendirikan sekolah bernama Lyceum yang dikelolanya selama 12 tahun. Di Lyceum, Aristoteles memberikan kuliah sambil berjalan-jalan sehingga para pengikutnya disebut peripatetics. Pada tahun 322 sebelum Masehi, Aristoteles dijerat dengan dakwaan bahawa ia telah melakukan pengkhianatan terhadap masyarakat Athena yang telah jenuh dengan gaya kepemimpinan Alexander. Kerana itu telah mendiri seseorang raja dari Makedonia. Namun ia berhasil mengasingkan diri ke kota
kota Kalkis. Namun sekalipun begitu, Aristoteles tetap meninggal di tahun yang sama. Menurut sebagian ilmuwan, ia meninggal kekecewaannya karena kehilangan Icheum dan kota Athena. Kemudian selain itu ada pemikiran. Pemikiran itu bisa dinamakan logika gitu. Logika itu berasal dari kata logos yang berarti kata. Secara lebih luas bisa diartikan bahwa logika itu adalah penggunaan kata sedemikian rupa sehingga kata itu membawa kita kepada beberapa makna. Kata-kata biasanya membawa makna bila mana berkomunikasi dengan kata-kata lain. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan atau materi tentang Aristoteles, biografi dan pemikiran yang dapat saya sampaikan. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.